Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kembali kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Dan juga syarat-syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh, serta larangan dan hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, sehingga membentuk manusia dengan sikap mulia. Anak-anakku, sebelum materi Bapak lanjutkan, jangan lupa kalian mencatat kegiatan ini dan diunggah di Google Classroom kalian masing-masing. Kalian isi absennya, ya, dan jangan lupa mengupload kegiatan hari ini. Dan jangan lupa like and subscribe di channel Pak Isnaini ini. Baik anak-anak, kita mulai dengan materi ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anak-anak, demikian bacaan talbiyah yang biasa kita kumandangkan terdengar pada saat setiap bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Umat Islam di dunia banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah haji merupakan napak tilas dari sejarah masa lalu yang pernah dilakukan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai simbol perjalanan hidup manusia sampai di alam akhirat. Menunaikan ibadah haji ini merupakan satu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah haji ini sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ketentuan haji dan umroh, serta bagaimana caranya. Ini akan kita bahas satu persatu. Anak-anakku, kita mulai dengan ibadah haji. Ibadah haji secara bahasa, haji berasal dari kata hajja.
yaitu artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini adalah arti haji secara kata dan secara istilah. Dasar kewajiban haji terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalam surat Ali Imran ini artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari terjemah surat Ali Imran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengerjakan haji itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang muslim bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan haji tersebut. Ya. Dalam hal ini, kewajiban haji ini wajib sekali dalam seumur hidup. Ya, maksud yang kedua adalah mampu. Mampu dalam arti memiliki bekal yang cukup. Bekal dalam perjalanan dan juga materi yang ditinggalkan untuk keluarganya di rumah, dan juga mampu fisiknya sehat dalam melaksanakan ibadah haji. Itu anak-anak ya. Jadi selain ibadah haji, juga diperintahkan Allah untuk beribadah umroh. Beribadah umroh. Jadi selain melaksanakan haji, juga melaksanakan umroh ketika di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ada 3 macam. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu, setelah itu mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamattu,
yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga adalah haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Adapun syarat-syarat wajib haji ada berapa, Nana? Ya, ada 5. Yang pertama adalah Islam. Jadi, yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji adalah orang Islam. Yang kedua adalah baligh, sudah dewasa. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jika pada saat belum baligh sudah ikut haji, maka tidak akan menggugurkan kewajiban orang tersebut ketika orang itu sudah dewasa. Maka dia tetap berkewajiban melaksanakan haji jika dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila, ya, tidak gila. Orang yang tidak waras, tidak mempunyai kelayaan untuk mengerjakan haji. Jika ada orang gila melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Yang keempat, merdeka. Merdeka dalam hal ini adalah bukan hamba sahaya. Yang kelima adalah mampu, anak-anak. Ya, mampu itu ada 2 hal, yaitu mampu secara material, mampu secara harta, cukup biayanya diri sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Mampu secara fisik, sehat lahir batin, ya, sehat jasmaninya. Yang ketiga adalah tersedianya transportasi yang aman dalam melaksanakan ibadah haji. Ini adalah syarat yang kelima. Baik, kita lanjutkan, anak-anak, rukun haji. Jadi, apa itu rukun haji? Rukun haji adalah serangkaian kegiatan apabila salah satu tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Jadi harus dilakukan oleh setiap jamaah haji. Apa saja? Ada 6. Yang pertama, ihram dari mikot, ihram dengan niat, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ihram. Ihram dengan niat. Ihram dengan niat. Niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Dengan menggunakan pakaian ihram. Kalau laki-laki, 2 helai tidak menggunakan jahitan. Ya, tidak berjahit. Kalau perempuan seperti ini, anak-anak. Ya, itu adalah niat. Yang kedua adalah hadir atau wukuf di padang Arafah. Yaitu hadir di padang Arafah
mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini adalah wukuh, hadir. Ya. Yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dengan sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Artinya, arah putaran tawaf berlawanan dengan arah anak jarum jam. Jadi, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu adalah tawaf. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i artinya berjalan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Pada gambar slide ini menunjukkan orang yang sedang melaksanakan sa'i. Tata caranya dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah, ya, gambar orang apa ini anak-anak? Ya, jamaah haji sedang mencukur rambutnya atau bertahalul. Tahalul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur rambutnya sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun haji itu. Jadi sudah jelas rukun haji ada 6. Ya, ada 6. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan wajib haji. Beda rukun haji dengan wajib haji. Kalau wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Namun apabila salah satu tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan menggantikan membayar dam atau denda. Di antaranya wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot artinya batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan mikot zaman waktunya adalah bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji. Ya. Al-hajju asyurun ma'lumatun. Dan musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Yang kedua ada mikot zamani. Ketentuan, ya tadi mikot zamani kan ya. Tadi sudah, maaf. Yang kedua adalah mikot makani. Ketentuan tempat mikot. Batas di mana
para jamaah haji dan jamaah umroh melakukan ihram. Ketentuan mikot makani ada 7. Yang pertama, Mekah. Mikot orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, Zulhulaifah. Mikot orang yang datang dari Madinah. Yang ketiga, Zufa. Mikot orang yang datang dari arah Syam, Syria, Mesir, negara-negara Maghribi, Afrika Utara, negara-negeri yang sejajar. Yang keempat, Yalamlam. Mikot orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia, dan negeri yang datang dari arah tersebut. Yang kelima, Karnul Manazil. Mikot orang yang datang dari arah Nazdil, Yaman, Nazdil Hijaz, dan negeri yang datang dari arah tersebut. Yang keenam, Zatuirkhin Mikot, orang yang datang dari arah Irak dan negeri yang datang dari arah tersebut. Yang ketujuh, bagi penduduk negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Ini adalah ketentuan mikot makani. Yang selanjutnya adalah bermalam di Muzdalifah. Wajib haji yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Wajib haji yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Kemudian dilanjutkan melontar 3 jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah tanggal 11, 12, 13 haji. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam adalah tawaf wada, yaitu tawaf sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan ketika melaksanakan umroh. Itulah anak-anak wajib haji atau wajib umroh tadi, wajib haji maaf. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan ketika haji. Jadi yang membedakan wajib haji dan rukun haji, kalau rukun haji harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam. Baik, kita lanjutkan. Sunnah-sunnah haji. Jadi sunnah itu artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji yang pertama adalah memperbanyak membaca talbiyah. Ya, membaca talbiyah. Kapan? Selama menggunakan ikhram, pakai ikhram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya
Idul Adha. Bacaannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang pertama membaca talbiyah. Yang kedua adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Berzikir sewaktu tawaf. Ya, berdoa. Ya, berdoa. Terus, yang ketiga, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keempat, sunnah haji adalah masuk ke Ka'bah. Ini adalah sunnah-sunnah haji. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingatkan jangan lupa like channelnya Bapak dan subscribe ya. Lanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan dengan larangan-larangan haji. Ada beberapa larangan haji yang tidak boleh dilakukan ketika berhaji. Bagi ada yang larangan itu khusus laki-laki dan perempuan, ada yang larangan untuk laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, ya, dilarang memakai pakaian berjahit. Jadi 2 helai pakaian yang dipakai di atas dan di bawah tanpa berjahit. Namanya pakaian apa tadi? Pakaian ihram. Kemudian menutup kepala. Nggak boleh pakai topi, pakai kopiah. Bagi perempuan, larangannya adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Nggak boleh tertutupi. Mukanya harus terlihat. Ya, dan tidak boleh memakai kaos tangan sehingga telapak tangannya tidak kelihatan. Sedangkan untuk laki-laki dan perempuan selama haji dilarang memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut. Apa ya menghilangkan itu apa anak-anak? Ya mungkin mencabut rambut atau menggunting bulu yang ada di badan lainnya. Memotong kuku, tak boleh. Mengakadkan nikah, menikahkan maupun nikah, ini tidak boleh. Berhubungan suami istri juga tidak boleh, larangan. Tapi kalau sudah selesai ya tidak masalah dengan suami dan istrinya sendiri. Yang terakhir, berburu binatang darat yang liar dan halal dimakan. Ini tidak diperkenankan. Jadi ada larangan haji khusus laki-laki, khusus perempuan, dan larangan haji bagi laki-laki dan perempuan. Sudah jelas larangan haji ya? Baik, kita lanjutkan. Dam. Jadi dam itu artinya denda anak-anak. Denda ketika melakukan wajib haji. Tidak melakukan, maka perlu bayar dam biar hajinya sah. Tidak mengerjakan haji ifrad. Jadi pelanggarannya tidak mengerjakan haji ifrad. Haji ifrad itu artinya haji dulu baru umroh.
Jadi kalau ada jamaah haji melakukan haji tamatuk dan haji kiron, maka damnya harus menyembelih 1 ekor kambing atau berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negara asalnya. Yang kedua, melakukan salah satu. Nah, misalkan melakukan larangan haji kok dilanggar, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian, berhubungan suami istri sesudah tahallul pertama, maka damnya adalah boleh memilih salah satu dari 3. Boleh menyembelih seekor kambing, boleh puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Kalau pelanggarannya berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama, ini dapat membatalkan haji. Maka harus menyembelih seekor onta, seekor sapi, atau 7 ekor kambing. Dan pelaksanaan penyembelihannya harus di Mekah. Yang keempat, jika berburu dan membunuh binatang liar, maka harus menyembelih onta, sapi, atau kambing. Ya. Kambing atau yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Yang kelima, jenis pelanggarannya, jika terlambat datang, maka bertahallul dan menyembelih seekor kambing. Itu anak-anak. Baik, kita lanjutkan dengan umroh. Baik, sudah mengetahui syarat, rukun, larangan, sunnah, serta dam. Yang kedua adalah umroh. Selain kita diwajibkan haji, juga disunahkan umroh. Apa yang membedakan haji dengan umroh? Kalau haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, kalau umroh waktunya tidak ditentukan, kapan saja. Karena umroh ini disebut juga haji kecil. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung. Apa? Berkunjung. Secara istilah, berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Tuh, selain bulan Dzulhijjah atau pada saat melaksanakan haji pun bisa di sana pada bulan Dzulhijjah. Hukumnya fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidup. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tuh. Apa syarat wajib umroh? Syarat wajib umroh ada 4. Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Rukun umroh ada 5. Yang pertama adalah ihram, niat melaksanakan umroh. Kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Kemudian
tahallul, menggunting rambut, dan tertib. Ini adalah rukun umroh. Sedangkan wajib umroh ada dua. Yang pertama, ihram dari mikotnya. Tadi sudah jelaskan. Dan menjauhi segala larangannya. Larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangan tersebut sama juga larangan pada saat mengerjakan ibadah haji. Itu wajibnya umroh. Anak-anak, alhamdulillah sudah Bapak jelaskan ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Bapak doakan semoga kalian nanti ketika dewasa diberikan kelapangan rezeki oleh Allah dan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, baik haji maupun umroh. Ya, amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah yang terkandung mengapa Allah mewajibkan haji dan umroh. Yang pertama, bahwa haji dan umroh menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuni segala dosa oleh Allah. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang kelima, mengingatkan kepada kita betapa hebat perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyinari alam dunia dengan amal solehnya. Yang kelima, melatih sifat sabar dan disiplin, karena haji itu membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan. Adapun hikmahnya bagi umat manusia, umat Islam sedunia menciptakan persatuan, bahwa manusia terdiri dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, namun diikat dengan ukhuwah Islamiyah, rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan umat Islam seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah mengikuti pelajaran pada kesempatan ini. Jangan lupa sekali lagi like and subscribe di channelnya Pak Isnaini ini. Jangan lupa kalian isi daftar hadir di Google Classroom. Kalian foto catatan kamu hari ini. Kalian foto kegiatan kamu hari ini. Dan kalian upload ke dalam Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian kamu, perhatian kalian semuanya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari Pak Isnaini. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.